Karena kalau kita berbicara tentang mencintai dari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja keluarga dari terahnya Wali Songo yang berpolemik dengan Robitoh Alawiyah, Habaib, itu juga sama-sama diakui sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau mencintai Habaib tetapi tidak mencintai Wali Songo dan zuriyah-zuriyahnya Wali Songo, yang itu juga diyakini sebagai bagian dari zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan sama saja mengagungkan suatu kelompok salah satu zuriyahnya Rasul dan menyakiti zuriyah Rasulnya yang lain. Kalau seandainya tindakan-tindakan penganiayaan memiliki landasan bahwa itu bentuk kecintaan kepada zuriyahnya Rasul, mengapa yang dianiaya itu juga sama-sama zuriyahnya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kejadian yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, di mana ada penyerangan, ada intimidasi, ada pengeroyokan dari sekelompok orang terhadap salah satu kiai dan juga banser kiai yang dikawal oleh banser, dan di situ yang menjadi korban adalah salah satu kiainya dan juga salah satu dari anggota banser. Mobil yang dikendarai oleh kiai tersebut itu kacanya pecah dan juga anggota banser itu mengalami luka-luka. Dan dari beberapa temuan, dari beberapa informasi yang didapatkan sampai dengan hari ini, itu salah satu orang yang mengalami intimidasi tersebut adalah Tubagus Mogi. Tubagus yaitu salah satu dari terah Kesultanan Cirebon. Sebelum kita bahas, mari kita saksikan terlebih dahulu bentuk video penyerangannya. Mari kita saksikan. Ini persekusi ini. Pintu angkat, tutup. Kunci. Tolong. Ini. Coba. Ini kita persekusi. Ini kita. Parah ini. Ayo kita keluar. Pintu angkat. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Ini nggak ada yang membantu ini, nggak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Parah. Astagfirullahaladzim. Kekerasan. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Persekusi. Polisi. Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Ayo, balik. Iya udah ini Pak. Udah. Balik.
Ubang. Oh. Iya, udah. Ini mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama gerombolan ini. Ya. Tuh, dengok ini, mobil dengok dong. Ya. Nah, ini hancur nih, spion nih. Spion hancur. Dan ini nih. Hancur juga ini, hancur ini. Pintu ini hancur. Terbalik. Mundur. Si mati tuh, dalamnya. Kang, maju dikit, Kang. Suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik. Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Alah. Oke, demikian ya cuplikan dari kejadian di mana ada penyerangan terhadap salah satu ulama yang akan mengisi pengajian di daerah Rengas Dengklok, daerah Karawang. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa polemik nasab yang sekarang ini sudah bergulir, sudah dari beberapa tahun yang lalu, ini perlu untuk diselesaikan. Karena selama ini dianggapnya persoalan dari polemik nasab ini walaupun sudah gaduh di media sosial, sudah gaduh di Facebook, sudah gaduh di YouTube, sudah gaduh di TikTok, sudah gaduh pokoknya di dunia sosial, namun belum menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait. Jika seandainya polemik nasab ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir kedepannya akan terjadi banyak sekali hal-hal yang serupa, di mana ada teror, ada intimidasi, ada suatu dinamika sosial yang itu menjadi persoalan. Karena kalau kita berpikir secara logis, seandainya kita berpikir secara logis, seharusnya kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau itu persoalannya adalah persoalan tentang akademis, maka bahaslah dalam persoalan akademis. Kalau itu permasalahannya adalah permasalahan fikih, perbedaan pendapat dalam memahami teks fikih, maka selesaikanlah persoalan itu dalam ranah fikih saja. Tidak harus sampai pada tindakan-tindakan huru-hara. Tidak harus sampai pada tindakan main hakim sendiri. Ini menunjukkan bahwa selama ini persoalan nasab yang ada di Indonesia tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Baik itu dari kelompok Kiai Imad maupun dari kelompok Robitoh Alawiyah, sampai sekarang belum menemukan titik temu. Yang sangat dikhawatirkan benar-benar telah terjadi, yaitu masyarakat main hakim sendiri. Kalau seandainya polemik-polemik yang seperti ini
tidak segera diselesaikan, maka yang muncul adalah persoalan sosial. Main hakim sendiri, marah-marah, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena jelas dari aspek manapun, pengeroyokan, intimidasi, bahkan ini sudah main fisik, itu sudah jelas itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Ini perlu diusut. Banser, Ansor, dan NU itu sudah mengawal, sudah melakukan penekanan kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kejadian ini. Namun yang lebih penting daripada pengusutan suatu kasus, yang lebih penting adalah segera menyelesaikan polemik nasab ini. Jangan sampai terus berlarut-larut. Karena kalau seandainya berlarut-larut, pasti akan terjadi hal-hal yang serupa. Tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti ini terulang kembali. Karena kalau kita berbicara tentang mencintai dari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja keluarga dari terahnya Wali Songo yang berpolemik dengan Robitoh Alawiyah, Habaib, itu juga sama-sama diakui sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau mencintai Habaib, tetapi tidak mencintai Wali Songo dan zuriyah-zuriyahnya Wali Songo, yang itu juga diyakini sebagai bagian dari zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan sama saja mengagungkan suatu kelompok salah satu zuriyahnya Rasul dan menyakiti zuriyah Rasulnya yang lain. Kalau seandainya tindakan-tindakan penganiayaan memiliki landasan bahwa itu bentuk kecintaan kepada zuriyahnya Rasul, mengapa yang dianiaya itu juga sama-sama zuriyahnya Rasulullah? Maka landasannya kecintaan kepada zuriyah Rasul itu tidak bisa dibenarkan kalau seandainya kejadiannya seperti kejadian di Karawang. Kalau memang cinta kepada zuriyah Rasul, cinta kepada Habaib, terahnya Wali Songo juga harus dicintai. Habaib diagungkan, kemudian terahnya Wali Songo itu juga harus diagungkan. Itu namanya fair. Ini mengagung-agungkan Habaib, sementara keluarganya Wali Songo itu dianiaya, diintimidasi, dan dilakukan berbagai macam hal-hal yang tidak seharusnya. Ini benar-benar menjadi pukulan bagi kita semua, di mana polemik nasab tentang Ba'alawi memang harus segera diakhiri. Kita tidak terlalu peduli lah Habaib itu keturunannya Rasul atau bukan. Yang penting harus segera diakhiri. Kalau memang diakui sebagai zuriyah Rasul, cepat-cepatlah dibuktikan kalau memang Habaib itu zuriyahnya Rasul. Cepat-cepat dibuktikan, cepat-cepat dilakukan klarifikasi, cepat-cepat dilakukan bukti-bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa klan Ba'alawi itu zuriyah Rasul. Kalau seandainya Ba'alawi itu memang tidak mampu untuk melakukan banding data dengan Kiai Imad, ya sudah, tetapkan saja bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyahnya Rasul. Toh kalau seandainya seseorang atau suatu kelompok dianggap bukan dari bagian dari zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Namun seandainya Ba'alawi itu secara hakikat yang sebenarnya itu bagian dari zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan sebenarnya tidak menjadi persoalan. Ya kalau mau menjadi orang baik itu kan tidak harus membawa nasab, gitu ya. Pokoknya kejadian ini itu menjadi peringatan bagi kita bahwa polemik nasab harus segera diakhiri. Entah yang mengakhiri itu siapa, namun yang jelas adalah pihak-pihak yang terkait dan yang berwenang. Kita carilah solusi. Kita cari solusi demi kebaikan, bukan demi kepentingan, tapi demi kebaikan, demi kemaslahatan. Toh tidak ada salahnya kok. Tidak ada salahnya kalau kita kembali lagi kepada ruang diskusi, kembali lagi kepada ruang-ruang yang itu memang diperbolehkan, permusyawaratan, diselesaikan persoalannya, jangan sampai berlarut-larut. Kalau terkait dengan hukum, saya kira yang melanggar hukum tetap harus dikawal. Jangan sampai ada orang-orang yang melanggar hukum namun tidak ditindak secara semestinya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.